Halo, selamat pagi anak-anak kelas 1. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya. Jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Jangan lupa mandi ya. Kalau sudah selesai mandi, silahkan sarapan dulu ya. Kali ini Pak Pras akan memberikan materi pelajaran agama Katolik kelas 1. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang tanda salib ya dan doa Bapa kami. Maka sesuai yang Pak Pras janjikan, minggu ini Pak Pras akan memberikan materi doa Salam Maria. Dan untuk doa kemuliaan, eh, ini Pak Pras berikan minggu depan, ya, bersamaan dengan pembahasan LKS-LKS yang akan kita kerjakan bersama, ya. Baik, untuk mengawali materi hari ini kita doa dulu, ya. Kita ambil sikap doa yang baik, fokus pikiran dan hati kepada Tuhan, ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha baik, Engkau telah memberi kami seorang ibu, namanya Maria. Ia telah melahirkan Yesus untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita akan mempelajari atau membuka LKS halaman 51 ya. Bunda Maria itu siapa sih? Ya, Bunda Maria itu Ibu Yesus ya. Berasal dari Nazaret. Ya, kenapa kok Bunda Maria bisa menjadi ibu Tuhan Yesus? Karena Bunda Maria ini adalah seorang wanita yang taat kepada Allah ya atau berbakti kepada Allah. Ya, tidak banyak tidak banyak tingkah menyembah berhala atau apa tidak. Tapi Bunda Maria memang sudah suci sejak lahir, mendapatkan anugerah dari Allah untuk menjadi wanita yang suci, penuh dengan teladan untuk mengandung Tuhan Yesus. Nah, ini maka banyak sekali ini gambar-gambar Pak Pras berikan. Ini ada gambar Bunda Maria bersama dengan Yesus kecil ya, Yesus kanak-kanak Yesus. Nah, ini karena Bunda Maria itu dipilih oleh Allah sendiri ya. Bunda Maria itu dipilih oleh Allah sendiri untuk menjadi ibu sang penebus. Maka di sini ada gambarnya Bunda Maria dan Yesus ini ya. Nah, ini gambarnya Roh Kudus ya. Ini. Maka karena Bunda Maria itu dipilih oleh Allah untuk menjadi ibu Tuhan Yesus, berarti Bunda Maria telah menjadi contoh bagi kita semua sebagai seseorang yang beriman. Ya. Kita harus meneladan iman Bunda Maria yang taat penuh kepada Allah. Maka kita juga memuliakan, memuji nama Bunda Maria, menghormati ya, menghormati, bukan menyembah nama Bunda Maria, bukan. Bukan menyembah. Kalau menyembah itu tetap menyembah Tuhan Yesus ya, menyembah Allah Bapa di surga. Tapi Bunda Maria ini adalah sosok yang dihormati ya. Sosok yang menjadi teladan, menjadi contoh. Contoh apa? Contoh untuk tetap taat kepada Allah. Nah, ini. Maka di sini ada hari raya kabar sukacita. Bunda Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Perkataan Allah ya. Manut ya, nurut ya. Kalau di
kehidupan kita sehari-hari, misalkan kamu dinasehati sama orang tua, nurut. Nah, begitu ya. Taat kepada orang tua. Begitu juga dengan Bunda Maria, taat kepada Allah. Maka kita sebagai orang Katolik menghormati ya atau meneladani Bunda Maria sebagai contoh iman atau contoh seseorang yang beriman kepada Tuhan. Bukan menyembah loh ya. Kalau menyembah tetap menyembah Tuhan, menyembah Allah, menyembah Yesus ya. Tapi Bunda Maria ini cukup kita hormati ya, meneladani, mencontoh atau meniru sikap hidup baik dari Bunda Maria ya. Nah, oleh karena itu di dalam gereja Katolik banyak sekali doa-doa atau devosi-devosi untuk menghormati Bunda Maria. Kita memohon Bunda Maria untuk mendoakan, ya, mendoakan kita semua ini kepada Allah. Kalau di dalam kitab suci, ketika Yesus membuat mukjizat yang pertama kali, ya, mukjizat yang pertama kali, Yesus nurut atau patuh sama Bunda Maria. Mukjizat Yesus yang pertama kali yaitu mengubah air menjadi anggur di perkawinan di Kana, ya. Nah, Bunda Maria memohon kepada Yesus, tolonglah orang-orang di sini karena persediaan anggurnya sudah habis untuk pesta. Tapi Yesus menjawab, maaf ibu, waktuku belum tiba, ya itu. Tapi Bunda Maria tetap teguh. Bunda Maria tetap percaya bahwa Yesus ini adalah anak Allah yang maha tinggi, ya. Maka Bunda Maria berkata kepada para pelayan-pelayan yang ada di situ, sudah kamu nurut sama apa yang dikatakan oleh Yesus. Kalau misalkan Yesus minta apa-apa, kamu layani, kamu berikan. Dan ternyata memang iya, Yesus meminta kepada para pelayan itu untuk menyiapkan air ya, air yang banyak. Kemudian Yesus membuat mukjizat mengubah air menjadi anggur. Nah, disitulah umat Katolik berharap kepada Bunda Maria untuk turut mendoakan kita semua supaya kita tetap dikasihani oleh Allah, dikasihani oleh Tuhan. Ya. Namanya seorang ibu itu kan mengharapkan atau memohonkan belas kasihan, ya toh. Misalkan kalau dimarahi ayahnya gitu ya, ada yang dimarahi ayahnya, itu seorang ibu membela ya, jangan dimarahi, ini anakmu gitu ya. Nah, sama dengan kita. Kita ini juga menganggap Bunda Maria sebagai ibu kita semua. Meneladan hidup imannya yang sangat taat kepada Allah. Ya. Kemudian ini macam-macam doa kepada Bunda Maria, ya. Ada novena 3 Salam Maria ini, ya. Lalu ada lagi litani Santa Perawan Maria. Nah, banyak sekali, ya. Doa-doa untuk menghormati Bunda Maria. Lalu ada lagi doa Rosario. Ya, ini. Doa Rosario. Macam-macam doa kepada Bunda Maria untuk menghormati ya. Menghormati Bunda Maria. Nah, lalu ada lagi doa malaikat Tuhan. Nah, ini biasanya didoakan jam 6 pagi, jam 12 siang, jam 6 sore. Yang menceritakan mengenai
berisi tentang Bunda Maria ketika menerima kabar gembira bahwa dia akan mengandung Yesus yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Ya itu. Maka di dalam gereja Katolik, di dalam agama Katolik, doa-doa kepada Bunda Maria ini dimaksudkan untuk menghormati sekaligus meneladani hidup iman Bunda Maria yang sangat taat kepada Allah. Harapannya apa? Harapannya agar kita semua yang masih bersiarah di dunia ini tidak mudah mengalami atau tidak mudah mendapatkan cobaan, tidak mudah terkecoh dengan godaan-godaan duniawi. Ya, gitu. Nah, ini ada sepenggal kisah dari kitab suci. Pak Pras ambilkan dari Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Ya. Ini di LKS kalian juga ada. Ya, bisa kita lihat bersama ya. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya, itu tadi sepenggal kisah kitab suci dari Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Nah, lalu sedikit rangkuman bagi kita semua. Bunda Maria itu berasal dari Nazaret, ya, berasal dari Nazaret. Dan Bunda Maria itu adalah seseorang yang taat kepada Allah. Bunda Maria juga dipilih Allah untuk menjadi Bunda Yesus. Jadi Bunda Maria itu tidak mengajukan dirinya sendiri, enggak, ngacung, enggak, tapi dipilih oleh Allah. Nah, kita juga harus bisa seperti itu. Ya, kita dipilih Allah untuk menyebarkan kebaikan. Nah, maka Bunda Maria menjadi teladan atau menjadi contoh bagi orang beriman, bagi kita semua anak-anaknya, ya.
Kita juga menghormati Bunda Maria melalui doa-doa dan lagu. Maka tadi Pak Pras memberikan contoh beberapa doa yang kita gunakan untuk menghormati Bunda Maria. Jadi berdoa Salam Maria itu bukan berarti menyembah Bunda Maria, bukan itu ya. Itu keliru namanya, itu sesat ya. Tapi kita berdoa kepada Bunda Maria itu untuk menghormati, untuk memohon supaya diri kita sendiri dapat mencontoh atau meneladani hidup beriman dari Bunda Maria. Ini doa Salam Maria itu adalah doa untuk menghormati Bunda Maria. Jadi bukan menyembah, enggak. Ya, bukan menyembah Bunda Maria, tidak. Tapi untuk menghormati. Jadi ini perlu dipahami ya. Perlu diingat. Bunda Maria itu dihormati. Ya. Maka kalau kita berdoa Salam Maria itu juga harus dengan penuh sikap hormat. Bersungguh-sungguh. Ya enggak hanya berdoa Salam Maria, semua doa itu harus kita sikapi dengan sungguh-sungguh. Kita wajib berdoa sungguh-sungguh, khusyuk, dan juga percaya penuh keyakinan kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya apa yang kita doakan ini dapat didengar oleh Tuhan. Dan semoga apa yang kita mohon juga dikabulkan oleh Tuhan. Namun, ya, jangan lupa, jangan menggerutu ketika kita memohon sesuatu tapi Tuhan tidak kunjung memberikan, ya. Jangan menggerutu, jangan marah. Aku lo minta doa kepada Tuhan tapi kok tidak dikabul-kabulkan, ya. Nah, Tuhan itu kan maha kuasa. Ya, misalkan kamu minta supaya waktu ulang tahun dapat kado yang bagus gitu, yang mahal. Tapi Tuhan berencana lain. Ketika kamu ulang tahun, kamu diberikan kesehatan, kamu tidak sakit, perutmu baik-baik saja, kamu bisa makan sepuasnya, gigimu baik-baik saja, ndak linu giginya. Jadi kamu ketika waktu ulang tahun itu bisa makan kue, bisa makan makanan yang enak-enak gitu. Nah, itulah rencana Tuhan yang tidak kita mengerti karena begitu maha kuasanya Tuhan. Baik, itu yang bisa Pak Pras sampaikan. Sedikit pengumuman. Hari ini tidak ada tugas dan materi doa kemuliaan akan tayang minggu depan ya. Jadi hari ini cukup menyimak video materi saja dan tetap jaga kesehatan. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih, itu yang bisa Pak Pras sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, lebih jelas lagi bisa japri Pak Pras ya. Baik, tetap jaga kesehatan, semangat belajar, dan semoga sukses di masa depan ya. Dadah, Tuhan memberkati.